Assalamualaikum, salam bahagia. Inilah presentasi kami kelompok 2 pada ruang kolaborasi modul 1.3, Pernyataan Prakarsa Perubahan dan Rencana Bagja. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Firnayanti. Saya mengajar sebagai guru mapel pendidikan agama Islam di SD Negeri 023893 Binjai Selatan. Perkenalkan, saya Pradana Widyo Setiawan dari SMP Negeri 15 Islam Terpadu Binjai. Kenalkan, saya Muhammad Ikhwan Syahfitra, bertugas di SMA Negeri 1 Kota Binjai. Perkenalkan, nama saya Dian Gita Meriza. Saya berasal dari SD Negeri 020254 Binjai Kota. Saya Sonia Ramli, berasal dari SD Negeri 028230 Binjai Utara. Pada diskusi sebelumnya, kelompok kami telah menetapkan sebuah visi, yaitu terwujudnya siswa yang beretika, paham teknologi, agar terbentuk manusia yang bernalar kritis. Dengan kalimat prakarsa perubahan, mengembangkan pembelajaran berbasis teknologi yang berpihak pada murid. Berikut adalah rencana bagja yang telah disusun oleh kelompok kami. Pada tahapan pertama pada bagja adalah buat pertanyaan utama atau define. Pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah penyelidikan, kekuatan, aset, potensi, peluang, mendefinisikan tujuan, memprovokasi, atau menginisiasi perubahan atau prakarsa. Biasanya hanya satu atau dua saja. Secara redaksional, menyertakan dengan prakarsa perubahan yang telah tertulis. Yang kedua, tindakan yang diharapkan pada tahap ini dapat dilakukan untuk menggalang atau membangun tim perubahan, mendapatkan dukungan serta konfirmasi tingkat prioritas atau urgensi dari prakarsa perubahan yang dibuat. Pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan untuk mendapatkan pembelajaran berbasis teknologi dan berpihak kepada murid? Maka untuk tindakan atau penyelidikan yang dilakukan adalah yang pertama, mencari informasi di sejumlah buku atau jurnal pendidikan tentang metode pembelajaran yang berbasis teknologi dan berpihak kepada murid. Yang kedua, berkonsultasi ke komunitas pendidikan dengan melakukan observasi langsung ke sekolah dan melakukan wawancara dengan beberapa murid atau rekan guru. Selanjutnya adalah ambil pelajaran. Pertanyaannya, yang pertama, siapakah orang atau sekolah yang sudah berhasil menghadirkan pembelajaran berbasis teknologi yang berpihak pada murid? Yang kedua, apa strategi yang digunakan? Yang ketiga, dukungan apa saja yang dibutuhkan untuk mengembangkan pembelajaran tersebut? Yang keempat, keterampilan apa saja yang sudah saya miliki untuk mengembangkan pembelajaran tersebut? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah: yang pertama, mencari referensi atau contoh nyata bagaimana pembelajaran yang berbasis teknologi yang berpihak pada murid. Dapat dilakukan dengan studi banding, wawancara, atau mencari referensi lain. Yang kedua, mewawancarai, survei pengalaman dari orang-orang yang berkompeten seperti kepala sekolah, guru, orang tua, atau sumber lain yang relevan. Selanjutnya, gali mimpi. Pertanyaan yang pertama, siapa saja orang yang terlibat di dalamnya? Maka tindakan yang perlu dilakukan adalah kerjasama dan kolaborasi antara kepala sekolah, guru, dan siswa. Pertanyaan kedua, sumber daya apa saja yang kita bayangkan akan tersedia? Maka tindakan yang perlu dilakukan adalah penyediaan tenaga pengajar IT, laboratorium komputer, gadget, wifi, paket data, proyektor dengan aplikasi pendukung, kumpulan materi online, dan lingkungan sekolah yang nyaman. Pertanyaan ketiga, apa saja kebiasaan-kebiasaan baru yang kita bayangkan akan terjadi? Maka tindakan yang perlu dilakukan adalah
semakin meningkatnya literasi digital bagi guru dan siswa, pencarian sumber referensi yang lebih luas dalam pembelajaran, cara mengajar guru dan hasil kerja siswa lebih bervariatif. Pertanyaan keempat, bagaimana kondisi sekolah yang kita bayangkan akan terjadi? Maka tindakan yang perlu dilakukan adalah bagi siswa, pertama, mengakses beragam sumber informasi seperti buku digital, situs web pendidikan, dan video pembelajaran. Yang kedua, belajar yang menyenangkan. Yang ketiga, mempelajari banyak hal secara mandiri. Yang keempat, membantu siswa untuk terbiasa dengan teknologi. Dan yang kelima, mengembangkan kemampuan riset dan menggali pengetahuan lebih dalam. Selanjutnya, bagi guru, meningkatkan kualitas pembelajaran, lebih menarik dan bermakna bagi siswa. Yang kedua, mendukung pelatihan dan pengembangan berkelanjutan guru melalui kursus online, webinar, dan sumber belajar lainnya. Kemudian bagi sekolah, pertama, meningkatkan kualitas pembelajaran dengan menyediakan sumber daya yang lebih variatif. Kedua, memudahkan proses manajemen sekolah seperti mengatur jadwal, catatan, dan tugas yang membantu dalam mengoptimalkan waktu dan merencanakan pembelajaran dengan lebih baik. Ketiga, terhubung dengan sumber daya pendidikan global, membuka pintu untuk pengalaman belajar yang lebih luas dan kolaborasi dengan rekan-rekan di seluruh dunia. J. Jabarkan rencana. Pertanyaan di tahapan ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasikan tindakan konkret atau menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan. Baik langkah kecil sederhana yang dapat dilakukan segera atau langkah berani terobosan yang akan memudahkan keseluruhan proses pencapaian. Tindakan yang diharapkan pada tahapan ini dilakukan untuk membantu terciptanya organisasi yang ideal dalam mencapai mimpi, mempertahankan proses perubahan positif, dan menetapkan kriteria kesuksesan pencapaian tahap demi tahap. Pertanyaan, bagaimana mengukur kemajuan dan kelanjutan langkah? Membuat capaian yang realistis untuk setiap minggunya. Bagaimana cara agar semua yang terlibat melakukan improvisasi dan berkontribusi membantu terwujudnya perubahan? Membuat catatan besar target yang ingin dicapai per minggu dan memajangnya di dinding sehingga selalu fokus pada target. Apa langkah-langkah kecil yang terperinci yang diperlukan? Mengatur strategi dan menyiapkan sumber teknologi yang diperlukan seperti laptop, gawai, dan lain-lain. Apa terobosan terbesar yang dilakukan untuk terwujudnya perubahan? Membuat penugasan berbasis IT dalam penyusunan LKPD online serta video pembelajaran digital. A. Atur eksekusi atau deliver. Pertanyaan yang pertama, siapa yang bertanggung jawab dengan rancangan untuk mewujudkan pembelajaran berbasis teknologi yang berpihak pada murid? Pertanyaan yang kedua, siapa saja yang akan saya libatkan dalam mewujudkan pembelajaran berbasis teknologi yang berpihak kepada murid? Pertanyaan yang ketiga, apa rencana tindak lanjut apabila tujuan mewujudkan pembelajaran berbasis teknologi yang berpihak pada murid tercapai? Daftar tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Nomor 1, seluruh warga sekolah bekerja sama mewujudkan pembelajaran berbasis teknologi. Yang kedua, memasukkan pembelajaran TIK di setiap kelas sesuai jenjangnya, melaksanakan kegiatan yang menunjang ilmu perkembangan teknologi pada murid melalui ekskul TIK, mencatat progres terlaksananya, merefleksi kegiatan pembelajaran berbasis teknologi, mengetahui peningkatan yang terjadi dan melakukan perbaikan. Demikian hasil presentasi kelompok kami pada ruang kolaborasi modul 1.3, Pernyataan Prakarsa Perubahan dan Rencana Bagja. Semoga bermanfaat dan salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.